Selamat pagi Bu Maisa. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga ya. Nah, hari ini Ibu kita akan melakukan percakapan ya Bu. Pra observasi ya. Nah, tujuan kita melakukan percakapan ini yaitu untuk melihat sejauh mana persiapan Ibu sebelum melakukan observasi di kelas Ibu. Nah, akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bu ya. Oke Bu. Nah, pertanyaan pertama ini ya Bu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu bawa ke dalam kelas nantinya Bu? Tujuan pembelajaran saya ada dua Ibu. Yang pertama, peserta didik mengidentifikasikan tentang eksponen. Kemudian peserta didik mengidentifikasikan sikap-sikap eksponen. Oke, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang harus Ibu sampaikan nanti Ibu di dalam kelas. Oke. Nah, apa metode atau model pembelajaran agar nanti tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan ini dapat tersampaikan dengan baik? Metodenya ada metode diskusi, kemudian saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke, jadi Ibu menggunakan metode diskusi dan menggunakan model pembelajaran PBL ya Bu ya. Nah, apa kira-kira alasan Ibu untuk memilih metode dan model tadi itu? Ya, di sini saya menggunakan metode diskusi ini untuk saling interaksi dan saling tukar pendapat, pengalaman, informasi, kemudian dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan pendapat orang lain. Oke, itu alasannya tadi ya Bu ya, biar komunikasi sana itu lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, lalu alat atau bahan apa kira-kira yang Ibu siapkan untuk KBM nanti di dalam kelas? Yang pertama Infokus, kemudian nanti ada LKPD, kemudian ada buku siswa, buku guru, spidol, papan tulis dan lain-lain. Oke, itu alat dan bahannya Bu. Nah, saya tertarik dengan Infokus ini tadi. Apa alasan Ibu menggunakan Infokus? Infokus ini saya gunakan untuk PowerPoint ya Bu. PowerPoint-nya itu nanti agar siswa mudah untuk melihat poin-poin mana yang penting tentang eksponen. Oke, jadi itu alasan Ibu ya. Nah, lalu bisa nggak kira-kira Ibu ceritakan tahapan-tahapan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nantinya di dalam kelas Bu? Tahapannya itu ya seperti biasa. Yang pertama itu nanti ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, ada penutup gitu. Oke, nah jadi berakhirlah ya Bu percakapan kita hari ini ya. Semoga nanti apa yang sudah Ibu rencanakan ini dapat berhasil nanti di observasi di dalam kelas ya Bu. Oke, saya tunggu observasinya ya Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, semangat Ibu. Semangat. Selamat siang. Bagaimana apa hari ini? Baik? Baik. Oke, Ibu absen dulu ya. Siapa kira-kira yang nggak datang hari ini? Siapa? Intan. Keterangannya? Sakit, izin, Alfa? Intan izin. Siapa lagi? Franky? Hengki Siombing ya? Siapa lagi? Maya? Maya sakit. Maya Sari ya? Udah? 3 orang aja? Ada lagi? Coba lihat kawannya. Kita menyanyikan lagu wajib dulu. Kata Pancasila 1, 2, 3 ya.
Materi kita tentang eksponen ya. Untuk eksponen rasa ibu nggak asing lagi ya kan? Karena di SMP kita sudah belajar eksponen. Sebelum masuk ke situ, kita mengadakan ice breaking dulu ya. Ice breaking kita hari ini tepuk pagi, siang, malam. Sudah? Tepuk pagi, siang, malam. Kalau ibu bilang pagi, kalian tepuknya sekali. Sudah? Kalau ibu bilang siang, tepuknya dua kali. Gini. Kalau ibu bilang malam, setengah. Kalau setengah berarti nggak sampai. Sudah? Bisa? Konsentrasi ya. Udah bisa kan? Bisa. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Nah, berarti nggak konsentrasi. Sebelum masuk ke pembelajaran, ibu tanya dulu. Apa yang kalian ketahui tentang eksponen? Apa itu eksponen? Ya, sih. Bilangan berpangkat. Yang lain? Kan ada yang lain. Selain bilang berpangkat, apa? Yang lain? Ada lagi? Eksponen. Kalau bilang berpangkat, berarti apa itu? Hah? Bilangan yang dikalikan berulang kali dengan bilangan yang sama, itu namanya eksponen. Tujuan pembelajaran kita ada yang pertama mengidentifikasikan bentuk eksponen, kemudian mengidentifikasikan sifat-sifat eksponen, kemudian mengidentifikasikan fungsi eksponen. Definisi eksponen: jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Untuk A disebut apa ini? A. Bilangan pokok. Kemudian N ini sebagai pangkat. Misalkan berapa di situ? 2 pangkat 4. Berarti 2-nya kita kalikan sebanyak 4 kali. Kalau kita hasilkan berapa jumlahnya? 16. Berarti dia dikalikan ya, 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Kemudian, nah, di sini ada dia sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen ada berapa? Nah, yang ibu jelaskan ada 3, sebenarnya ada 5. Cuman kita pelajari dulu yang 3. Untuk yang pertama apa? Sifat apa dia? Di situ A pangkat M kali A pangkat N. Sifat eksponen perkalian, berarti pangkatnya dia akan dijumlahkan ya, atau ditambahkan. Berarti dia menjadi A pangkat M tambah N.
Ini untuk sifat pertama atau perkalian. Untuk yang kedua, sifat apa dia? Pembagian. Untuk pembagian A pangkat M per A pangkat M. Kalau untuk pembagian pangkatnya dikurangkan, berarti dia jadi A pangkat M dikurang N. Ini sifat pembagian. Untuk yang ketiga sifat apa ini? Nah, sifat apa? Sifat perpangkatan, yaitu nanti dia dikalikan. Dia A pangkat M pangkat N. Ini namanya sifat perpangkatan. Perpangkatan ya. Jadi M kali N. Kita lihat contohnya. Sifat perkalian eksponen. Berapa contohnya di situ? 3 pangkat 4 kali 3. Nah, lihat ya, bilangan pokoknya udah sama ya kan? Sama-sama 3. Berarti kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Berarti 3 pangkat sama dengan 3 pangkat 7. Pembagian. Kalau pembagian nilai pangkatnya dikurangkan. Berapa contohnya di situ? 2 pangkat per, berarti 2 pangkat 6 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 3 ya? 3 atau 4? 6 kurang 2 4. Sifat perpangkatan eksponen, nilai pangkatnya dikalikan. Berarti di situ 3 pangkat 4 buka kurung pangkat 3. Berarti 3 pangkat 4 kali 3. 3 pangkat 12. Di sini ada contoh soal 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 3. Kemudian ada 6 pangkat 6 per 6 pangkat 4. Kemudian ada 3 pangkat 2 kali 2. Ini sih nulis definisinya. Ada yang nulis sifat-sifatnya. Baru soalnya ada berapa di situ soalnya? Soalnya ada 3. Kalian berlima. Berarti soalnya bisa satu-satu. Soalnya 1, 1, 1. 1 nuliskan sifat-sifatnya. 1 menuliskan definisi. Ya, iya, definisi perpangkatan itu apa? Definisi, kemudian sifat-sifat, dituliskan semua di kertas kartonnya. Jadi soalnya ada. Soalnya ini tuliskan juga semua di situ. Nanti kalian presentasi ke depan, kalian apakan semua. Nah. Ini soalnya kan ada di LKPD ini. Nah ini. Oke. Tulisannya agak besar, nanti presentasi biar nampak ya ke depan ya. Tulis nama kelompoknya. Dibuat perkalian berulangnya ya. Misalkan 2 pangkat 9 buat nanti 2 kali 2 kali 2. Pulpennya biar kita buat kelompoknya ya. Kelompok berapa? 1, 2, 3.
Kelompok 4 belum? Biar kenalkan namanya, siapa yang menjelaskannya. Oke. Dah kelompok lain perhatikan kelompok 1 ya. Udah perhatikan kelompok 1. Mereka presentasikan hasil diskusi mereka. Udah perhatikan ke depan semua. Lihat kelompok 1. Silakan Rosinda. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan dulu nama-namamu kelompoknya. Oke. Perkenalkan, nama saya Rina Manis dan di sampingnya saya ada Nuri Payana. Saya kan juga tahu. Saya akan menjelaskan apa itu definisi eksponen. Definisi eksponen adalah bilangan yang mengandung pangkat atau di dalam tingkat disebut bilangan berpangkat. Sifat-sifat eksponen. Iya, diarahkan ke sana ya. Sifat-sifat yang pertama yaitu AN dikali A pangkat N dikali A pangkat N dengan A pangkat N dikali N. Sifat-sifat yang kedua A pangkat N dikali A pangkat N dengan A pangkat N dikurang N. Sifat-sifat yang ketiga A pangkat N dikurang pangkat N dengan A pangkat N dikali N. Udah, semua? Jawaban juga. Iya, jawabannya juga. Kan itu hasil diskusi kalian. Jawabannya Untuk soal pertama. soal pertama yaitu 5 sampai 4 dikali 5 sampai 3. Jawabannya 22 sampai 4 dikali 5 sampai 3 dengan 5 sampai 4 ditambah 3 sama dengan 5 kali 7 dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 dengan hasilnya 7,5. Soal yang kedua, 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 4 pangkat 6. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 1.000 kurang 1.004. Soal nomor 3, 5 pangkat 3 kali 4. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 4 dengan 10 pangkat 4. 10 sama dengan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 10. Sudah? Itu hasil kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan sama kelompok 1? Pas? Nggak ada? Oke, kita beri hapus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kami akan menutup perjumpaan kami. Jika ada salah, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Oke. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok si Wahyu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya
Pertama, saya akan bacakan pengertian eksponen. Eksponen adalah bilangan berpangkat. Definisi eksponen yaitu F dengan bilangan pokok A, C, A, konstan adalah fungsi yang didistribusikan dengan pokok. F atau X sama dengan A pangkat X A0 dan A. Sifat-sifat eksponen yaitu A pangkat dengan fungsi B. Sifat satu yaitu A pangkat X kali A kali A sama dengan A X CT. B sifat kedua A pangkat X per A pangkat B sama dengan A X apa X sama D. Sifat ketiga yaitu C A pangkat N sama dengan AST. Sifat keempat yaitu A pangkat S per B sama dengan A pangkat S per DN. Hasil diskusi kami soal yang pertama dalam kurung 3 pangkat 4 pangkat 4 sama dengan 3 4 kali 4. Nah, hasilnya 3 pangkat 16. Yang kedua dalam kurung pangkat 2 pangkat 2 2 kali 2 sama dengan 6 pangkat 4. Yang ketiga dalam kurung 8 pangkat 4 pangkat 2 tambah 8 pangkat 4 kali 2 sama dengan 8 pangkat 8. Udah siap? Udah. Kemudian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Pas. Cukup. Kemudian presentasi kami saya akan melanjutkan dari teman-teman. Oke. Kelompok 6 tadi kan? Nah, kita Semangat. Oke. Silakan duduk. Sudah? Udah semangat lagi? Atau kurang semangat lagi? Udah semangat ya kan? Udah? Tadi kita sudah kerja kelompok ya kan? Kita ada berapa soal tadi? Ada 3 soal. Ada tentang perpangkatan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, untuk eksponen, apa yang dapat kalian pelajari setelah materi tadi? Ya, apa yang bisa kalian dapat setelah belajar ini? Tadi kita sudah diskusi, ya kan? Kemudian ada yang sudah presentasi. Nah, coba angkat tangannya. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan materi eksponen ini? Francisco? Coba Francisco. Ya, berdiri aja. Yang saya dapat dari pelajaran ini yaitu yang eksponen yang berpangkat dan dijumlahkan menurut pangkatannya. Udah, itu aja? Nggak ada lagi? Pas. Ada lagi?
setelah kalian belajar ini, apa yang kalian dapat? Tentang eksponen. Rasinda? Oke. Yang saya dapat dari belajar ini yaitu sifat-sifat eksponen, berdasarkan pembagian dan hitungan penglihatan. Ada lagi? Pas. Barisan sini, ada yang menyimpulkan? Apa itu eksponen? Cukup? Jadi kesimpulannya untuk belajar eksponen ini, kalian dapat ya kan mengalihkan bentuk pangkat, yaitu dengan cara apa? Berulang, perkalian berulang ini ya untuk eksponen ya. Kemudian, nah setelah diskusi tadi, kira-kira apalah yang kalian dapat dari diskusi tadi? Kerjasama, Bu. Ya, kerjasama apa? Nanti kerjasama mencontek enggak? Kerjasama mengerjakan. Sama-sama mengerjakan. Apalagi setelah kalian diskusi tadi tentang eksponen ini, kelompok 1 dulu. Apa yang kalian dapat diskusi tentang eksponen ini? Kalian tentang apa tadi kelompok 1? Perkalian. Nah, apalah kalian dapat dari perkalian eksponen ini? Hah? Merupakan dan mencari suatu jawaban dengan sama-sama. Dengan sama-sama. Bukan kerja sendiri-sendiri. Tidak. Kemudian kelompok 2 tentang apa tadi? Kelompok 2 tentang pembagian. Nah, apalah dapat kalian dari pembagian eksponen ini? Tadi kalian kan udah diskusi. Apalah yang perlu kalian ingat dari pembagian ini? Kalau pangkatnya diapakan? Yang harus kalian ingat, pembagian eksponen. Apa yang harus kalian ingat? Ini kelompok 2 dan 5 ini ya. 5, ke mana 5? Mana 5? Nah, apa yang kalian dapat diskusi tadi? Kalian juga pembagian ya, pembagian eksponen. Udah? Jadi kesimpulannya apa? Kalau pembagian, Bu, pangkatnya dikurangkan. Ya, kalau pembagian, jadi yang kalian harus ingat itu setiap pembagian pangkatnya dikurangkan. Itu sifat eksponen tentang pembagian. Kalau sifat eksponen tentang perpangkatan, nah itu apa yang harus kalian ingat? Ditambah atau dikali? Pangkatnya harus dikalikan. Nah, jadi yang harus kalian ingat untuk ketiga sifat ini, yang pertama, kalau dia perkalian, pangkatnya harus dijumlahkan. Itu harus kalian ingat. Udah? Untuk yang kedua, pangkat pembagian. Kalau pembagian yang harus kalian ingat itu, minggu depan kita masih melanjut ke sifat-sifatnya ya. Ini kan sifat-sifatnya ada 5. Tadi yang baru kita bahas ada 3. Berarti untuk minggu depan kita sifat-sifat berikutnya. Oke, rapikanlah bukunya dulu. Sudah disimpan buku-bukunya? Dan jangan lupa diulangi pelajaranmu di rumah. Oke? Diulang-ulangi ya di rumah ya materinya.
Untuk minggu depan persiapkan materi yang akan datang, yaitu sifat-sifat untuk 4 dan 5. Itu untuk materi minggu depan. Sudah? Sudah rapi semua? Rapi dulu. Udah? Oke, siap. Salam kepada Ibu Guru. Selamat siang. Oke, dari sana duluan. Pulang. Udah habis belum? Lanjut baris 2 ini. Jangan potong jalan. Pakai yang senyum-senyum. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Noraida. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Labuhan Batu Utara. Dan di sini saya akan melakukan percakapan atau percakapan pasca observasi dengan teman sejauh saya, yaitu Mayunita Penjaita. Oke, Bu Mai, bisa dimulai, Bu? Bisa, Bu. Bu Mai, dalam percakapan kita kali ini yaitu tentang pasca observasi kelas yang sudah Ibu ajari tadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu terkait kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi. Nah, tujuan yang saya lakukan ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran Ibu lakukan tadi. Baik, Bu. Nah, Bu Mai, untuk pertanyaan pertama ya, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi, Bu Mai? Baik, Bu. Walaupun ini bukan pertama kali bagi saya ya, namun tetap saja masih ada rasa nervous. Tapi kemudian alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Oke, Bu Mai, alhamdulillah ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan kembali nggak Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kira-kira apa saja ya Bu yang Ibu lakukan tadi? Oke, area pengembangan yang sudah saya laksanakan adalah pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya itu eksponen, kemudian keterampilannya menyelesaikan masalah tentang eksponen, sedangkan tahapan pembelajarannya yaitu dari kegiatan awal, kegiatan inti, sampai evaluasi juga sudah saya laksanakan, Bu. Oke, Bu Mai. Menurut Bu Mai, area pengembangan yang sudah Ibu kembangkan tadi nih, sudah berhasil dengan baikkah kira-kira, Bu? Menurut saya ya, Bu, memang masih ada sedikit kendala. Ini mungkin sudah tidak lazim ya dialami oleh rekan guru, yaitu ada beberapa anak yang memang kurang aktif
dalam kegiatan pembelajaran. Iya, betul ya Bu ya. Masalah seperti yang Ibu alami ini memang sangat lazim ya dialami guru-guru lain juga. Nah, lalu apa yang akan Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan KBM selanjutnya, Bu? Ya, untuk mengatasi masalah itu dalam pembagian kelompok, saya berpedoman berdasarkan pada gaya belajar anak, sehingga anak akan merasa nyaman gitu. Oke, Bu. Nah, berarti itu rencana Ibu ya, Bu ya, untuk KBM selanjutnya ya, Bu, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar murid, di mana ada 3 ya, Bu ya, gaya belajar itu ya, Bu, video, audio, sama kinestetika, di mana sebagai pedoman Ibu dalam membuat kelompok nanti murid-murid Ibu ya, sehingga mereka lebih nyaman dan happy ketika dalam KBM ya, Bu ya. Ya, betul, Bu. Oke, nah kira-kira Bu, kapan nih akan dilaksanakan perubahan atau perbaikan yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin secepatnya akan saya laksanakan karena ini berkaitan dengan kepentingan siswa gitu. Oke, nah Bu Ma, semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi nih ya Bu, dapat segera mungkin terlaksana dan masalah yang Ibu alami dalam kelas dapat teratasi lah Bu dengan baik. Saya menunggu kabar terbaik dari Ibu ya Bu ya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Bu Mai. Terima kasih ya Bu Mai atas kesempatannya, atas waktunya. Nah, kegiatan kita hari ini Bu Mai bukan mau menjaga bagaimana mengajarnya, ini adalah satu kegiatan merefleksi atau mengevaluasi nanti bagaimana ke depannya ada perbaikan-perbaikan untuk KBM kita, dan ini juga untuk kepentingan murid-murid kita. Terima kasih Bu Mai. Oke, sama-sama Ibu. Oke Bu, udah saya rekam. Oke, terima kasih Ibu Nuraida atas usahanya tadi sudah melakukan coaching ya, sudah mengcoaching coachingnya seperti itu, di mana Ibu mengadakan percakapan ataupun refleksi setelah melakukan kegiatan observasi kelas seperti itu ya terhadap si coaching. Nah, sudah baik sekali apa yang udah Ibu lakukan, mengingat alur-alur dari teknik coaching itu sudah Ibu lakukan, di mana tadi di awal sekali Ibu menanyakan bagaimana perasaannya, artinya kepuasan dari si guru terhadap capaian tujuan pembelajaran yang sudah dia lakukan. Kemudian terkait dari area pengembangan yang tadinya memang itu sudah Ibu tanyakan di pra-observasi, tapi Ibu ulang kembali apakah area pembelajaran yang dia maksud ataupun yang dimaksud si coach di awal itu sudah tercapai ataupun sudah terlaksana dengan baik ketika pembelajaran di dalam kelas. Sudah dapat ya. Kemudian terkait pengembangan apa yang selanjutnya yang harus dilakukan si coach juga tadi sudah dapat, bagus sekali. Dan saya sangat apresiasi luar biasa terhadap apa yang Ibu lakukan pada hari ini. Terima kasih. Dan tetap semangat dalam melaksanakan aksi-aksi nyata dari esensi modul-modul kita, modul pendidikan guru penggerak ya Bu Nuraida, seperti itu. Dan salam dan bahagia buat kita semuanya. Sehat selalu Bu Nuraida. Salam, sehat selalu juga untuk Bu PP kami. Oke, izin matikan ininya Bu, matikan dulu Bu. Kemudian